Cerpen berjudul Peluru yang Tak Pernah Dikokang, karya Edward Horace. Sejak remaja, aku selalu menikmati pembunuhan. Sebagai anak yang tak punya bapa dan ibu yang pergi entah kemana, tak ada yang melarangku menonton film dewasa. Sebentar. Maksudku di sini bukan film-film yang membuat sesuatu pada bagian bawah lelaki berdiri, pun juga tidak merangsang gelisah perempuan yang mendadak berubah perasaannya. Pada setiap film laga yang diputar tengah malam, aku selalu senang melihat kegagahan seseorang yang berkuasa penuh atas nyawa orang-orang. Barangkali memang tak ada yang tak sayang nyawa. Tampak dari begitu takutnya orang-orang itu ketika pistol yang siap dikokang menatap wajah mereka. Pada saat itu, pemegang pistol seakan-akan mendapat anugerah penuh untuk bebas memperlakukan orang-orang yang takut itu. Dan pastilah, orang-orang yang takut itu akan memberikan apapun dan melakukan apapun demi keselamatan nyawa mereka. Ada satu film yang memperlihatkan perlawanan korbannya dengan tidak mau patuh, namun tentu tak berapa lama terdengar bunyi tembakan. Pemegang pistol lantas tersenyum seolah-olah berhasil meredam pemberontakan. Bukankah orang-orang pasti senang jika berkuasa atas orang lain? Menyuruh ini, memperlakukan itu, membuat orang lain jadi budak, mengambil hak bebas orang. Siapa yang tidak haus jadi tuan? Siapa yang tidak ingin punya hamba? Demikianlah, kubulatkan tekad untuk memuaskan nafsuku dengan mendaftar sebagai pembunuh bayaran pada aplikasi Gokil. Aplikasi ini belum lama ada. Jika kau perlu diantar kendaraan ke suatu tempat, silakan memesan jasa GoRide. Kalau mau beli makanan tanpa perlu capek-capek pergi, kau boleh memesan menu GoFood. Rumah kotor, tak ada yang membersihkan, pembantu akan datang ke rumahmu dengan biaya pantas yang sudah terpesan di GoClean. Yang terakhir, untuk memuaskan nafsu sebagian orang, muncullah Gokil. Tentu, karena ini bisnis terlarang, identitasmu sebagai pemesan akan dirahasiakan. Kau bebas memesan pembunuh bayaran, namun sebelumnya perlu menuliskan apa alasan seseorang harus dibunuh. Ini dipakai sebagai dasar penilaian Gokil untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai pembunuh. Ya, dalam perkembangan aplikasi guna memenuhi pesanan yang semakin banyak, entah kenapa orang-orang sekarang mudah sekali membunuh. Telah ditetapkan spesialisasi pembunuh. Pembunuh akan menerima alamat rumah target pembunuhan. Ada pembunuh spesialisasi koruptor. Lantaran orang-orang yang diajak korupsi tak ingin terseret ke persidangan. Pembunuh bisa dipesan untuk menghilangkan nyawa koruptor yang sudah jadi tersangka. Ada pembunuh spesialisasi perselingkuhan. Jika kau tak mau selingkuhanmu meneror dan mengompas uangmu lewat ancaman akan membeberkan perselingkuhanmu ke istrimu, silakan saja memesan pembunuh untuk menutup mulutnya. Aku terpilih jadi pembunuh spesialisasi korban perkosaan. Sudah kubaca alasan pemesan berulang-ulang dengan tepat. Mereka tak mau korban melaporkan tindak kejahatan perkosaan ke pihak berwenang. Sehingga tentu saja kau tahu, mereka dijebloskan ke penjara. Sekali waktu, aku pernah menyusup ke apartemen seseorang perempuan muda di tengah ibu kota. Dengan kawat yang sudah kurangkai sedemikian rupa, aku berhasil masuk dan lekas sembunyi di bawah ranjang. Beberapa saat setelah itu, wanita itu pulang dari pesta, menaruh tasnya di atas meja, lantas merebahkan diri di ranjang. Ia melempar sepatu ke rak di ujung kamar, lalu bergegas melepas baju dan berlari ke kamar mandi. Nah, seusai tubuhnya penuh harum dengan wewangian sabun, aku berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Ia membuka pintu
Dan kupastikan pistolku mengarah ke dahinya. Aku mengokang pistol. Kau ingin peluru ini bersarang di mana? Kepalamu, jantungmu, atau matamu? Tanyaku padanya. Saat itu ia mau memberikan tasnya yang berisi banyak uang sebagai ganti nyawanya. Ya, beberapa saat. Kemudian nyawanya melayang. Sebetulnya aku tak ambil pusing mau jadi pembunuh spesialisasi apa. Tapi lantaran sempat merasakan kasih sayang ibu sebelum ia pergi menghilang, aku tak tega melihat cipratan darah dari tubuh perempuan. Sialnya, korban perkosaan rata-rata perempuan. Lantaran aku benar-benar tak sampai hati, sengajalah ku kosongkan peluru dari pistolku pada setiap tugas pembunuhan. Meskipun begitu, sebagai pembunuh profesional, aku tetap harus menjalankan tugasku. Kupastikan orang-orang yang menjadi target pembunuhan benar-benar tak bernyawa. Wanita di apartemen itu kubekap dengan bantal sampai pingsan. Lanjut, kucekik lehernya sampai nadinya tak berdenyut. Untuk wanita yang membuka pintu mobil, aku membiusnya dengan sapu tangan beracun. Ia langsung lemas dan tergeletak di aspal. Kumasukkan tubuhnya ke dalam mobil dan kulemparkan ke sungai. Tentu aku menunggunya tenggelam dalam arus sungai yang meluap itu. Semakin kesini lantaran semakin banyak pesanan, agak-agaknya aku repot melakukan itu semua. Perlu waktu tambahan dan peralatan lagi untuk membunuh. Itu belum terhitung resiko jika tiba-tiba ada yang datang dan memergokiku sedang membunuh. Aku pun harus menghilangkan banyak jejak dari setiap barang bukti. Bukankah dengan mengokang pistol yang terisi peluru dan melontarkannya begitu saja, pembunuhan lebih cepat dan lebih praktis terjadi? Kulupakanlah ibuku sejenak. Kuputuskan untuk mengisi pistolku dengan peluru. Tidak hanya satu, penuh. Aku mengantisipasi kemungkinan korban tidak mati setelah tembakan pertama. Bagaimana bisa aku melapor ke aplikasi Gokil jika korban tidak mati? Pesanan di aplikasi datang. Kali ini aku disuruh membunuh wanita tua. Rambutnya beruban, badannya ramping. Ia baru saja pulang dari pasar. Tangannya membawa sekantung belanjaan berisi sayur. Aku sudah sembunyi di dalam lemari di ruang tengah. Ketika ia melangkah ke dapur, aku keluar dari lemari dan mengagetkannya dari belakang. Kau ingin peluru ini bersarang di mana? Kepalamu, jantungmu, atau matamu? Aku mengokang pistol. Kali ini benar-benar akan ada peluru yang terlontar. Bisa jadi peluru itu menembus tengkorak kepalanya. Boleh juga peluru itu merobek bilik jantungnya. Atau bola matanya pecah tertembak peluru. Pastilah darah bermunceratan. Aku semakin punya banyak waktu untuk melarikan diri dengan cepat. Belum sempat kulepaskan pelatuk, wanita di depanku berbalik, menoleh ke arahku. Aku tiba-tiba teringat ibu. Sial, dia ibuku. Aku menundukkan pistol ke lantai.